Tanah dan agraria dalam perspektif postmodern, dekonstruksi ruang, kekuasaan, dan rezim simbolik. Pendahuluan, keruntuhan narasi tunggal agraria. Dalam diskursus modernisme klasik yang berakar pada era pencerahan, Enlightenment, tanah dipandang melalui kacamata positivistik mekanistik yang sangat kaku. Ia ditempatkan secara reduksionis sebagai faktor produksi primer dalam ekonomi, objek hukum yang terukur secara kartografis melalui garis-garis koordinat yang dingin, atau wilayah kedaulatan negara yang bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Pandangan ini mengasumsikan bahwa tanah adalah entitas pasif yang menunggu untuk ditaklukkan, dipetakan, diprivatisasi, dan dikelola demi kemajuan peradaban manusia yang linear. Modernisme menuntut kepastian, batas yang tegas, dan legalitas yang tunggal di bawah payung negara bangsa. Namun, seiring dengan keruntuhan klaim-klaim objektivitas tunggal pada penghujung abad ke-20, perspektif postmodern, pasca-modern, hadir sebagai pisau analisis radikal untuk membongkar kemapanan tersebut. Perspektif ini melihat tanah bukan sekadar materi fisik atau komoditas, melainkan sebuah teks multidimensional di mana diskursus kekuasaan, rezim tanda, modal simbolis, dan arus ketidakpastian global saling berkelindan dalam jaringan sosial yang rumit. Dekonstruksi agraria dalam kacamata pasca modern tidak lagi sekadar bertanya siapa pemilik tanah ini secara legal, melainkan bagaimana narasi legalitas itu diciptakan, siapa yang diuntungkan oleh definisi tersebut, dan bagaimana ia meminggirkan bentuk penguasaan ruang yang lain. Memahami paradigma postmodern dalam ranah agraria, sebelum membedah pemikiran para tokoh sentral, sangat krusial untuk memetakan fondasi dasar dari paradigma pasca modern dalam melihat realitas sosial dan ruang agraria. Pasca modernisme bukanlah satu teori tunggal yang monolitik, melainkan kumpulan sikap intelektual yang mempertanyakan kemapanan dan stabilitas makna. 1. Dekonstruksi narasi besar, Grand Narratives. Jean-François Lyotard mendefinisikan pasca modernisme sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Dalam konteks agraria, ini berarti menolak klaim bahwa hukum agraria nasional atau proyek sertifikasi massal selalu membawa kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasca modernisme memberikan panggung bagi narasi lokal dan kearifan tradisional yang seringkali tergilas oleh kebijakan top-down yang hegemonik. 2. Relativitas kebenaran dan pluralisme legal. Tidak ada satu kebenaran tunggal dalam penguasaan ruang. Makna sebuah lahan bersifat cair dan bergantung pada subjek yang mendefinisikannya, apakah negara melalui legalitas formal, korporasi melalui nilai investasi, atau masyarakat adat melalui ikatan spiritual dan memori kolektif yang tak terakomodasi dalam lembaran sertifikat negara. 3. Penekanan pada bahasa dan diskursus. Realitas sosial dikonstruksi melalui bahasa. Tanah menjadi properti, kawasan lindung, atau tanah telantar, karena ada sistem wacana dan perangkat hukum yang melabelinya demikian demi melayani kepentingan politik tertentu. Label ini bukan sekadar nama, melainkan alat kontrol yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang teralienasi dari ruang tersebut. 4. Kritik terhadap subjek dan identitas. Manusia tidak lagi dipandang sebagai tuan yang sepenuhnya otonom atas tanahnya. Sebaliknya, subjek agraria, seperti petani atau masyarakat lokal, dipandang sebagai entitas yang dibentuk oleh struktur birokrasi, ideologi pembangunan, dan kontrol informasi yang masif di era digital. 1. Michel Foucault, Arsitektur Pendisiplinan dan Biopolitik Agraria. Bagi Michel Foucault, isu agraria bukanlah persoalan teknik agrikultur atau distribusi lahan semata, melainkan perwujudan dari biopolitik. Tanah adalah panggung utama di mana negara menjalankan fungsinya untuk memantau, mengatur, dan mendisiplinkan populasi manusia, demi efisiensi kekuasaan melalui mekanisme yang ia sebut sebagai governmentality. Foucault melihat bahwa pemetaan tanah yang presisi, kadastral, pendaftaran tanah sistematis, hingga pemberian nomor identitas bidang tanah adalah instrumen dari power knowledge, kekuasaan, kelas pengetahuan. Dengan menciptakan sistem administrasi yang rapi, negara sebenarnya sedang menciptakan visibilitas, keterlihatan. Lahan yang dulunya gelap dan hanya dipahami melalui hukum adat lokal yang bersifat lisan dan komunal, kini menjadi terang benderang di bawah sinar pengawasan birokrasi pusat. Hal ini memungkinkan negara untuk memajaki, memindahkan atau mengubah peruntukan lahan sesuai kehendak penguasa dengan justifikasi ilmiah, dan demi kepentingan umum. Pengetahuan tentang tanah dalam bentuk peta digital dan basis data, menjadi senjata yang lebih tajam daripada kekuatan militer dalam menguasai ruang. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui represi fisik secara langsung, melainkan melalui normalisasi dan standarisasi dokumen pertanahan. Siapapun yang berada di luar peta formal negara dianggap tidak ada atau ilegal. Civil death. Lebih jauh, Foucault memperkenalkan konsep heterotopia. Dalam konteks agraria, heterotopia adalah ruang-ruang yang memiliki aturan berbeda atau menantang tatanan ruang normal yang dipaksakan negara. Lahan-lahan sengketa yang diduduki oleh petani atau wilayah yang dikelola secara komunal oleh masyarakat adat seringkali menjadi heterotopia.
sebuah ruang perlawanan fisik dan simbolis yang menantang hegemoni diskursus legalistik yang kaku. Di sini, tanah menjadi lokasi di mana narasi pendisiplinan negara berbenturan keras dengan narasi otonomi rakyat yang bersifat mikro dan terfragmentasi. 2. Jean Baudrillard, Tanah dalam Rezim Simulakra dan Hiperrealitas. Jean Baudrillard membawa kita pada kesadaran radikal bahwa di era pasca modern, masyarakat seringkali kehilangan kontak dengan tanah yang nyata. Tanah telah mengalami proses simulasi yang ekstrim melalui media, representasi visual, dan pasar spekulasi global yang serba digital. Dalam pandangan Baudrillard, nilai tanah saat ini seringkali tidak lagi ditentukan oleh kualitas materialnya, seperti tingkat kesuburan, kedalaman lapisan humus, atau daya dukung ekologisnya, nilai guna. Sebaliknya, tanah kini ditentukan oleh nilai tanda, sign value, dan citra yang melekat padanya. Contoh nyata adalah fenomena real estate modern, sebuah lahan yang mungkin secara ekologis rapuh atau berada di daerah rawan bencana harganya bisa melambung tinggi, hanya karena dikonstruksi melalui kampanye pemasaran sebagai The Golden Triangle, atau Smart Eco Living Paradise. Disinilah muncul fenomena hiperrealitas, di mana representasi, brosur glossy, market digital 3D, video promosi drone, hingga sertifikat elektronik, menjadi jauh lebih nyata dan menentukan keputusan ekonomi daripada kondisi fisik tanah itu sendiri. Spekulasi tanah di bursa saham menciptakan sebuah dunia di mana tanah hanyalah deretan angka dan kode-kode visual yang bergerak cepat. Tanah telah menjadi simulakra, sebuah salinan komoditas yang eksistensinya tidak lagi memerlukan rujukan pada dunia fisik di bawah kaki kita. Kita tidak lagi mengonsumsi tanah untuk diolah tangannya, melainkan mengonsumsi citra tentang prestis, keamanan, dan masa depan yang dijanjikan oleh tanda-tanda tersebut. Dalam rezim ini, konflik agraria seringkali bukan memperebutkan tanah sebagai alat produksi, melainkan memperebutkan tanah sebagai aset finansial yang abstrak. 3. Pierre Bourdieu, Agraria sebagai arena kontestasi modal simbolis. Pierre Bourdieu menawarkan analisis sosiologis mengenai bagaimana tanah berfungsi sebagai instrumen dominasi melalui konsep ranah, field, dan habitus. Bagi Bourdieu, sektor agraria adalah sebuah field atau gelanggang kontestasi di mana berbagai aktor, mulai dari elit birokrasi, korporasi raksasa, petani kecil, hingga aktivis lingkungan, memperebutkan posisi dominan. Tanah dalam perspektif ini tidak hanya berfungsi sebagai modal ekonomi, aset yang bisa diuangkan, tetapi yang lebih krusial adalah sebagai modal simbolis. Kepemilikan tanah memberikan prestis, status sosial, dan otoritas dalam struktur masyarakat. Namun, Bourdieu memperingatkan adanya kekerasan simbolis, symbolic violence, yang bekerja secara sangat halus dan sistematis dalam kebijakan pertanahan. Kekerasan ini terjadi ketika kategori hukum modern, seperti kewajiban memiliki sertifikat formal dengan prosedur birokrasi yang rumit, dipaksakan kepada masyarakat tradisional yang memiliki cara pandang berbeda tentang ruang, seperti hukum ulayat atau hak komunal. Akibatnya, masyarakat bawah seringkali secara tidak sadar merasa rendah diri, atau mengakui bahwa posisi mereka ilegal secara hukum karena tidak memiliki dokumen formal, padahal secara historis mereka telah mengelola lahan tersebut selama lintas generasi. Negara berhasil membuat masyarakat menerima dominasi ini sebagai sesuatu yang alami dan sah melalui struktur kognitif yang ditanamkan lewat birokrasi, hukum formal, dan wacana pembangunan. Dominasi agraria, menurut Bourdieu, dimulai dari penaklukan pikiran sebelum ia mewujud dalam pematokan lahan secara fisik. 4. Zygmunt Bauman, Agraria dalam Modernitas Cair, Liquid Modernity. Zygmunt Bauman, dengan konsepnya tentang liquid modernity, menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia, ruang, dan tanah menjadi semakin tidak stabil, rapuh, dan mudah mengalir cair di bawah tekanan globalisasi yang tanpa henti. Dalam dunia yang cair, modal bersifat global dan memiliki kecepatan luar biasa untuk berpindah tempat secara digital, sementara tanah bersifat lokal, berat, dan statis. Bauman melihat adanya dikotomi tajam. Para turis, the tourists, elit global, investor transnasional, dan korporasi raksasa yang memandang lahan di seluruh dunia sebagai portofolio investasi semata. Mereka memiliki mobilitas tinggi untuk membeli lahan di satu negara, mengeksploitasinya, lalu meninggalkannya begitu saja ketika profit mulai menurun, atau ketika tanah tersebut sudah rusak secara ekologis. Mereka tidak memiliki ikatan moral, budaya, atau emosional dengan tanah tersebut. Bagi mereka, tanah adalah aset cair yang bisa dicairkan kapan saja. Para gelandangan, the vagabonds, masyarakat lokal, petani kecil, atau penduduk asli yang terpaku pada tanahnya sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan akar identitas. Ketika ruang hidup mereka diambil alih oleh proyek pembangunan atau kepentingan modal global, mereka terpaksa berpindah menjadi pengungsi lingkungan atau buruh urban yang teralienasi, tanpa memiliki kepastian akan akar ruang yang baru. Mereka kehilangan tempat di dunia yang semakin mengagungkan mobilitas sebagai ukuran kesuksesan. Bagi Bauman,
Agraria di era pasca modern adalah cerminan dari ketidakpastian yang mendalam, cold precarity. Tanah yang dulu merupakan simbol stabilitas, keluarga, dan identitas permanen, kini telah berubah menjadi objek yang rentan terhadap arus investasi global yang datang dan pergi tanpa tanggung jawab sosial terhadap komunitas lokal yang ditinggalkan dalam reruntuhan ekologis dan sosial. 5. David Harvey, akumulasi melalui perampasan dan fix spasial. Menambahkan dimensi kritis, David Harvey, melalui konsep accumulation by dispossession, akumulasi melalui perampasan, menjelaskan bagaimana kapitalisme pasca modern bertahan hidup dengan cara mengolonisasi ruang-ruang baru. Ketika pasar modal jenuh, sistem membutuhkan fix spasial, perbaikan ruang, yakni mengubah lahan-lahan non-kapitalis menjadi aset privat yang bisa diperdagangkan secara masif. Harvey berpendapat bahwa kebijakan agraria kontemporer seringkali merupakan alat untuk memfasilitasi perampasan ini secara legal. Proyek-proyek infrastruktur strategis, pembangunan kota mandiri, hingga konsesi tambang adalah mekanisme untuk menghisap nilai dari tanah masyarakat lokal demi menyelamatkan akumulasi modal global. Di sini, hak milik privat tidak lagi dipandang sebagai dasar demokrasi, melainkan sebagai alat untuk menghancurkan hak-hak komunal. Perampasan ini seringkali dibungkus dengan eufemisme seperti revitalisasi atau optimalisasi lahan tidur. Perampasan ini bersifat sistemik, karena ia melibatkan aliansi antara aparat negara dan kekuatan finansial. Tanah-tanah yang dianggap tidak produktif dalam logika kapitalis didefinisikan ulang agar bisa diserap ke dalam sirkuit modal. Dalam proses ini, kekerasan fisik seringkali tidak diperlukan. Cukup dengan mengubah regulasi zonasi atau menaikkan pajak tanah di suatu wilayah hingga masyarakat asli tidak sanggup lagi membayar dan terpaksa menjual tanah mereka kepada pengembang besar. 6. Gilles Deleuze dan Felix Guattari, teritorialisasi dan logika rimpang. Gilles Deleuze dan Felix Guattari menawarkan perspektif tentang bagaimana negara selalu berusaha melakukan teritorialisasi, yakni memetakan, memberi batas, dan mengunci fungsi lahan dalam grid-grid administrasi yang kaku. Negara benci terhadap ruang yang licin, smooth space, atau tak terdefinisi karena ruang seperti itu sulit dikontrol dan dipajaki. Namun, mereka juga memperkenalkan konsep rhizome, rimpang. Berbeda dengan sistem akar pohon yang hierarkis dan terpusat, seperti hukum negara, rimpang menyebar secara horizontal, acak, dan tak terduga. Hubungan masyarakat lokal dengan tanah seringkali bersifat rimpang, tidak tertulis, fleksibel, didasarkan pada memori lisan, dan saling terhubung melalui relasi sosial yang hidup. Konflik agraria seringkali merupakan benturan antara pandangan arborescent, hierarkis negara, yang ingin menyeragamkan, dengan pandangan rhizomatik, masyarakat, yang ingin mempertahankan keberagaman fungsi dan makna ruang yang cair. Dalam logika rimpang, tanah tidak memiliki pusat. Sebuah bidang lahan bisa menjadi tempat pemujaan, sumber tanaman obat, jalur ternak, dan tempat bermain anak secara bersamaan tanpa ada garis batas yang tegas. Ketika negara datang dengan peta kotak-kotaknya, rimpang ini diputus secara paksa. Namun, Deleuze dan Guattari mengingatkan bahwa rimpang akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh kembali, melalui perlawanan-perlawanan kecil, pendudukan lahan yang kreatif, atau sabotase terhadap infrastruktur yang mengganggu keseimbangan ruang mereka. 7. Ekofeminisme pasca modern tanah dan tubuh yang terpinggirkan. Sebuah analisis pasca modern yang komprehensif tidak boleh mengabaikan dimensi gender. Ekofeminisme pasca modern melihat adanya paralelisme antara eksploitasi tanah dan domestikasi tubuh perempuan dalam kebijakan agraria. Dalam banyak proyek pembangunan, peran perempuan sebagai penjaga benih dan pengelola subsisten seringkali tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sah karena tidak menghasilkan nilai tukar pasar. Ekofeminisme pasca modern mendekonstruksi dualisme alam/budaya dan maskulin/feminin yang selama ini mendasari eksploitasi agraria. Tanah dalam paradigma modern dipandang sebagai sumber daya yang harus diekstraksi, sebuah pandangan yang sangat maskulin dan agresif. Sementara itu, cara-cara lokal dalam merawat tanah yang seringkali dijalankan oleh perempuan dianggap primitif atau irasional. Kebijakan agraria yang hanya mengakui kepala rumah tangga laki-laki sebagai pemilik sah sertifikat tanah adalah bentuk dekonstruksi identitas yang patriarkis. Tanah dipandang sebagai objek maskulin yang harus ditembus oleh teknologi dan modal, sementara pengetahuan feminin tentang ekosistem lokal dianggap sebagai mitos atau pengetahuan kelas 2 yang tidak relevan dengan modernitas. Memulihkan agraria berarti mendekonstruksi bias gender ini dan melihat tanah sebagai ruang asuh yang bersifat komunal, bukan sekadar medan penaklukan. Hal ini menuntut pengakuan atas hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan agraria dan penghormatan terhadap bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang lebih berkelanjutan. 8. Kedaulatan ruang digital, masa depan agraria di era data. Di masa depan, konflik agraria tidak hanya terjadi di atas tanah, tetapi juga di dalam server basis data.
Munculnya teknologi blockchain untuk sertifikasi tanah dan penggunaan AI untuk pemetaan satelit menciptakan bentuk kekuasaan baru, algorithmic governance. Siapa yang menguasai algoritma pemetaan, dialah yang menguasai realitas agraria. Jika algoritma tersebut tidak mampu membaca pola pemukiman adat yang berpindah atau pola ladang berpindah, maka secara otomatis masyarakat tersebut akan terhapus dari sistem hukum. Ini adalah tahap paling ekstrim dari peta mendahului wilayah milik Baudrillard. Tanah di era digital tidak lagi hanya diperebutkan di lapangan, tetapi diperebutkan di ruang siber melalui kontrol atas metadata pertanahan. Kita kini memasuki era di mana digital twin dari suatu wilayah menentukan nasib penduduk di wilayah aslinya. Keputusan untuk menggusur sebuah perkampungan seringkali diambil berdasarkan simulasi algoritma yang menghitung efisiensi logistik atau potensi kenaikan harga tanah di masa depan. Dalam konteks ini, kedaulatan agraria bergeser menjadi kedaulatan data. Tanpa akses dan kontrol terhadap representasi digital atas tanah mereka, masyarakat lokal akan tetap terjebak dalam kebutaan administratif, yang membuat mereka rentan terhadap perampasan ruang oleh elit teknologi. Dialektika agraria di persimpangan pasca modern, antara harapan dan ancaman. Pengembangan perspektif ini membawa kita pada pemahaman bahwa masalah agraria kontemporer bukanlah sekadar masalah teknis administratif. Masalah agraria adalah masalah filosofis tentang bagaimana kita memaknai eksistensi manusia di atas bumi. Di bawah dominasi paradigma pasca modern yang cair, tanah seringkali kehilangan jiwanya dan berubah menjadi sekadar data digital dalam sistem informasi pertanahan atau sekadar angka dalam laporan tahunan korporasi. Namun, di sisi lain, perspektif pasca modern juga memberikan peluang untuk melakukan perlawanan. Dengan mendekonstruksi klaim tunggal negara, kita bisa mulai memberikan ruang bagi pluralisme hukum INGA, di mana hukum negara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam mengatur tanah. Pasca modernisme mengajarkan kita untuk waspada terhadap segala bentuk eufemisme pembangunan. Ketika negara berbicara tentang optimalisasi lahan, kita harus bertanya, optimal untuk siapa? Ketika korporasi berbicara tentang tanggung jawab sosial, kita harus melihat, apakah itu hanya simulakra untuk menutupi eksploitasi? Dekonstruksi memungkinkan kita untuk melihat siapa yang sebenarnya bersuara dalam kebijakan agraria dan siapa yang sengaja dibuat bisu atau tidak terlihat dalam peta-peta resmi. Kita harus menuntut adanya keadilan kognitif, pengakuan bahwa ada banyak cara untuk mengetahui dan berelasi dengan tanah. Keadilan agraria tidak akan tercapai hanya dengan bagi-bagi sertifikat jika cara pandang yang digunakan tetap bersifat tunggal dan mengabaikan kompleksitas sosial di lapangan. Strategi perlawanan di era pasca modern haruslah bersifat multidimensional, melibatkan aksi fisik di lapangan, advokasi hukum yang kreatif, hingga perang diskursus di ruang digital. Kesimpulan, mendekonstruksi masa depan agraria. Perspektif pasca modern memaksa kita untuk melihat isu tanah dan agraria melampaui permukaan dokumen hukum yang kering, atau angka pertumbuhan ekonomi makro yang seringkali manipulatif. Melalui kacamata Foucault, kita melihat bagaimana peta dan sertifikat adalah alat pendisiplinan tubuh dan populasi. Melalui Baudrillard, kita menyadari bagaimana spekulasi properti adalah permainan citra yang menjauhkan kita dari realitas material tanah. Melalui Bourdieu, kita memahami kekerasan simbolis di balik standarisasi hukum agraria. Melalui Bauman, kita diingatkan akan nasib tragis mereka yang terikat pada tanah di tengah dunia yang mengalir deras oleh modal global. Dan melalui Harvey serta Deleuze-Guattari, kita melihat mekanisme perampasan yang sistematis sekaligus potensi rimpang perlawanan yang tak pernah mati. Memahami agraria di masa kini berarti memiliki keberanian intelektual untuk mempertanyakan setiap kebijakan yang berlabel pembangunan nasional. Kita harus selalu kritis bertanya. 1. Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh label-label ini? 2. Narasi lokal siapa yang sedang dikubur di bawah beton pembangunan? 3. Dan citra siapa yang sedang dipaksakan di atas hamparan tanah ini? Tanah, pada akhirnya, bukan sekadar komoditas untuk diperjualbelikan di bursa digital, melainkan panggung utama di mana martabat manusia, sejarah komunitas, dan keberlanjutan hidup dipertaruhkan setiap harinya. Menjaga agraria berarti menjaga ruang agar tetap memiliki makna manusiawi, memastikan bahwa tanah tetap menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang mengolahnya dengan peluh, bukan sekadar instrumen kekuasaan yang cair, anonim, dan tak berjiwa. Dekonstruksi agraria adalah tugas yang belum selesai. Ia menuntut kita untuk terus membongkar struktur-struktur kekuasaan yang mapan dan memberikan suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh narasi besar modernitas. Di dunia yang semakin hiperreal dan terdigitalisasi, kembalinya kita pada rasa tanah, pada keberpihakan kepada mereka yang kakinya benar-benar menyentuh lumpur, adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kemajuan tidak dibayar dengan hilangnya kemanusiaan dan hancurnya ekosistem tempat kita bernaung. Tanah adalah akar, dan dalam dunia yang semakin cair,
Menjaga akar adalah bentuk perlawanan yang paling fundamental, puitis, sekaligus mendesak untuk dilakukan oleh setiap generasi.